Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi baru ada proper split screen. Karena Instagram terbatas cuma hanya berdua. Iya. Jadi untuk Instagram kalau bisa next time lebih dari 2 orang. Melanjuti perbincangan yang tadi. Jadi bagaimana nih kita menghadapi new normal life? Kalau di sini ya, saya kan cara pandangnya itu kalau lebih baik kita lihat dari Indonesia ya. Saya tadi taking last note dari Pak Basri ya. Indonesia ini dianugerahi lebih banyak ya generasi mudanya dibanding lansia jika dibandingkan dengan penduduk di Eropa ya pada umumnya gitu loh. Jadi apa sih sebagai pemuda nih kedepannya pemuda Indonesia ya? Kalau saya mungkin udah agak generasi agak abal-abal juga gitu ya, cuma merasa jiwa muda. Jadi apa sih yang sebenarnya yang bisa kita lakukan ya post COVID-19 pandemic ini gitu ya? Kalau saya lihat yang tadi dari pembicaraan tadi dengan Pak Basri ya, banyak peluang ya. Jangankan peluang bisnis, peluang menaikkan kapasitas kita sebagai individual aja itu banyak gitu ya. Jadi sebelum melihat business opportunity, lebih baik kita lihat dulu apakah kita masih gaptek gitu kan ya, apakah kita masih utilize social media itu cuma untuk gosip ya kan, atau kita bisa utilize social media itu sebagai online marketing. Itu tergantung dari kita, cara pemikirannya kita ya. Apalagi tadi Pak Basri bilang ayo sebelum banyak regulasi dari pemerintah ya, manfaatkan gitu loh, manfaatkan jualan online, makanan dari sports shoes atau kit ya kita. Terus ada juga kita lihat dari sisi lain seperti bukan online aja ya. Apakah bisa kita membuat portfolio kerja kita ya kan? Tadi kan karena kita bekerja online gitu kan. Bekerja online itu kan bukan berarti kita hanya membuat bisnis, tapi apakah kita bisa mendapatkan different jobs at once gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya kita menggunakan waktu itu sebaik mungkin gitu loh. Kalau masuk ke sana, tadi Cynthia bilang kan Cynthia sebagai dosen nih, sekarang sudah mau mulai study from home, berarti kan lewat online. Iya. Tadi capacity building, skill building yang bisa kita lakukan dengan online, menurut Cynthia di masa new normal life ini, mencari informasi skill berarti kan lebih mudah dong dengan adanya. Obviously. Kita gimana nih memanfaatkan momen seperti ini? Kalau kalian pernah dengar time is money, ya. Now we got plenty times but less money, isn't it? Ya, jadi kita harus manfaatkan ya. Jangan Google tentang gosip artis aja lah betul ya. Gitu ya. Manfaatkan waktu untuk supaya kita nggak gaptek ke depan, atau mungkin kita ngelihat celah-celah bisnis apa sih yang belum ada di Indonesia gitu. Karena kan kita nih secara nggak langsung kita ini dalam COVID-19 ini nggak ada loh border ya antar negara, karena semuanya itu menjadi global citizen ya. Karena semua orang online, ya kan? Jadi kita ngelihat jangan kalau bahasa Indonesianya minder ya. Jangan minder gitu. Gue orang Indonesia gitu ya, nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Please Google Translate, kita bisa, ya kan? Gitu loh. Jadi jangan kebanyakan minder dan cuma gosipin si Tono si Tini aja gitu kan ya. Mungkin kadang juga efek dari malas dan jenuh. Kemudian tapi kalau misalnya malas, nggak juga ya. Harusnya orang juga berpikir bagaimana kita memanfaatkan yang positif yang ada gitu. Nah, menurut Cynthia nih,
ada nggak skill yang paling penting yang harus kita ambil nih saat-saat seperti ini untuk kita bersiap di normal life? Iya, dari skill hygienik ya, hygiene juga kita harus increase ya, harus naikkan juga. Terus dari segi sebenarnya ini kita dianugerahkan online ini bisa juga selain tadi Pak Basri bilang kita lihat dari segi e-wallet atau dari bisnis ya, kita udah mulai start e-learning ya, e-learning atau digital education ya. Kalau di Indonesia saya lihat banyak orang ya, atau sekolah yang sudah memulai sistem edukasi online ya, maksudnya virtual classroom ya, sama seperti di Eropa. Tapi maksudnya yang non informal, sepertinya coba deh pemerintah aja juga kan tadi sudah seperti dibahas ya sedikit sudah juga memulai trending seperti itu kan. Kalau di Eropa itu kita khususnya di UK ya, kita itu pendidikan benchmark pendidikan itu bukan hanya dari pemerintah ya, tapi kita punya private sector juga ya, private sector sebagai awarding body. Awarding body artinya itu sebagai garantor ya, kalau sistem pendidikan kita itu sesuai dengan standar Eropa atau kita punya standar sendiri di UK gitu ya. Kalau di sini yang lebih terkenal itu Pearson ya, Pearson awarding body, dan Pearson ini itu mereka ini benar-benar menjual bisnis ke pendidikan ini setelah dia standarisasinya ketat di UK, mereka menjual sistem dan benchmark ini ke negara-negara lain. Dan saya baru mengetahui ya, ketika saya bicara dengan orang-orang, ternyata Pearson juga dia bikin kursus yang saya tahu ya, ini di negara Malaysia juga ya, jadi standar kualifikasinya itu banyak Malaysia, Singapura, Australia itu. Jadi kualifikasinya bisa informal, kan seluruh dunia. Iya, informal, bukan ya. Dari jadi dan sistem informal ini bisa diintegrasikan menjadi formal gitu. Jadi jadi kita punya di Pearson ini ada sistem kredit. Ya, sistem kredit itu sama seperti di Universitas Muhammadiyah. Jadi ketika kita punya level 1, level 2, beginner ya, nanti setelah itu ada follow up-nya dan bisa kita top up di university di mana aja yang sesuai dengan Pearson standard gitu loh. Ya. Oke. Kalau pernah dengar nggak kalau yang di Indonesia kan suka ada tuh yang Cambridge apa gitu kan ya, standarnya ya, baru Cambridge aja kan? Nah, tapi maksudnya apa nih? Ada nggak tema-tema spesifik yang untuk memulai usaha deh? Untuk memulai usaha kira-kira apa? Kita punya bukan kita ya, maksudnya di sini ya, di Inggris ini kita punya beberapa alternatif. Jadi walaupun kita seperti business management ya, business management itu kita ada satu core module yang berisi itu entrepreneurship. Ya. Entrepreneurship atau satu core module itu online marketing. Ya, online marketing. Jadi kita bisa ngambil sistem SKS lah ya kalau di Indonesia ya. Ya, kalau ini kan di ECTS ya, European Credit. Ya. Begitu ya. Kalau di sini kita yang terkenal tuh Pearson ya, Pearson Highway, banyak ya beberapa. Tapi ternyata bisnis pendidikan ini loh yang booming ya, yang sekarang kayaknya untouchable juga ya, Vi ya. Karena pendidikan masih jalan ya, walaupun sekolah nggak ada, tapi masih bisa lewat online platform ya. Kalau tadi kan Pak Basri kan bilang sektor real itu yang sekarang mati benar-benar total, itu realnya itu hospitality sector ya. Betul. Ya. Jadi kita kedepannya tuh ngeliat sektor apa sih yang bisa istilahnya lebih sustain gitu ya, lebih sustain dari other different businesses gitu. Coba lihat gitu. Gunakan waktu itu untuk googling yang bermanfaat gitu ya, Vi ya. Ya. Dan jadi di beberapa sektor ada memang terpuruk, tapi di beberapa sektor
contohnya Pak Basri bilang tadi, digital ini lagi panen-panennya ya. Nah, udah lagi digembor-gemborin kan, digitalization 4.0, industri 4.0. Nah, ini juga kan sejalan di tahun depan atau secepatnya ini kita menghadapi era itu. Jadi kita harus melihat usaha apa sih yang bisa kita collaborate dengan era digital ini gitu ya. Karena kayaknya kita udah dalam era digital ini kita udah nggak ada border deh dari negara-negara lain gitu ya. Kalau yang masih ya kayak Alfi sendiri lah gitu kan ya. Walaupun di Eropa kita masih keep in touch ya, kayak sekarang ini ya, keep in touch dengan situasi negara lain gitu ya. Kita bisa chatting dengan orang di negara lain gitu, bukan untuk nyari jodoh aja gitu kan ya, tapi cari peluang bisnis kalau bisa. Dan ngelihat kalau kita bisanya, oh di Indonesia nggak ada peluang nih kayak gini nih ya, oh, udah kayaknya peluangnya diambil semua nih sama orang kaya gitu kan, sama orang-orang bisnis. Ada nggak sih peluang yang lain yang dari negara lain gitu ya, yang kita bisa lihat gitu, terutama kan kalau kita lihat di Indonesia ini kan kita makmur banget ya sih, apa aja ditanam tuh subur gitu ya. Betul. Ya kan? Ya, nama harus diambil. Kayak waktu beberapa tahun lalu saya lihat ya di YouTube atau enggak kalau nggak salah di sosial media Facebook ya, kalau nggak salah, sorry sebutin namanya ya, tapi ngelihat orang petani itu membagi tomat di jalanan, ya kan, membagi tomat karena dibilang hasil panennya itu lebih murah ketika dijual. Tapi kalau kita melihat di Eropa ya sih ya, tomat itu dijual dalam, ada yang bentuk kaleng, ada yang bentuk apa namanya, apa sih Vi namanya itu, di jar gitu ya, ada yang apa, kering. Ya. Jadi bisa diversifikasi ya. Nah, gitu. Kita mentahannya aja. Ya. Karena di Indonesia itu masih sistemnya, dia masih apa namanya, ngelihatnya sistem mentah dijual. Jadi nggak ada value added. Ya, value edit di raw material itu gitu loh. Ketika kita belajar online ya, online ya mungkin kan kalau sekarang kita nggak bisa lah gitu. Online itu sertifikasinya bisa dari mana-mana gitu loh, karena kita itu nggak ada tanpa batas, payment kita bisa bayar kok berapa, dan banyak sekali ya free online course gitu loh. Gitu loh. Inilah yang kayak gini ya, contohnya itu banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Masalahnya antara bisa jalan atau enggak sis. Iya. Gimana? Bisa jalannya dalam arti kata apa nih sih? Artinya gini, misalnya sudah dapat investor, sudah berjalan kapasitas produksi, tapi penjualannya ini walaupun masih baru pertama kali, kadang saingan-saingan yang bisa kita ambil lebih murah dari luar negeri. Contohnya nih Cina. Nah, barang dari Cina ada secara langsung menjadi kompetitor, dan mereka dengan harga murah itu yang kadang susah kita dapat saingan harga itu. Oke, kalau dilihat dari sistem distribusi atau marketing list kita lah gitu ya, udah kalah nih dengan Cina gitu. Tapi kita lihat ke depan, kalau misalnya produk kita itu lebih benchmarknya lebih higher, automatically itu consumer juga akan melihatnya, oh ini without additive gitu kan ya, kita punya organik gitu kan. Nah, saya ngelihat bisnis sekarang ini ya, saya ngambil contoh di Maroko ya sekarang ya. Ini ketika dia ini sudah beberapa tahun, sekitar 10 tahun belakang lah ya, Maroko itu menempatkan dirinya sebagai penghasil pangan ya, di Afrika gitu ya. Nah, ketika Brexit kemarin ya, kita kebetulan kan Brexit nih Vi ya, walaupun kita masih Brexit ini, jadi alternatif yang diambil dari UK, pasar di UK ini itu kita kan memang biasanya tomat aja ya, tomat ini karena ada kebijakan EU ya, tax ya, kita nggak begitu banyak tax kalau dari EU kan ya, kebijakan marketnya juga gitu kan. Jadi ketika Brexit itu udah dicanangkan ya, udah di planning,
itu alternatif bisnismen kita itu ngambil dari Maroko makanan gitu. Satu, itu ternyata lebih murah ya, dan jarak demografisnya itu hampir sama dengan Spain. Nah ini kalau ngomongin tadi kita nggak ada batas antar negara. Kalau bagi yang mau memulai bisnis, biasanya kan mulai dari kecil-kecilan dulu nih. Iya. Nah dari kecil-kecilan ini, menurut Cynthia kan sebagai dosen bisnis juga, kadang ego itu jadi sesuatu yang contoh sebelum mulai bikin usaha yang penting harus ada kantor dulu, contohnya harus ada mobil dinasnya misalnya untuk transportasi sehari-hari, untuk perjalanan bis misalnya. Nah, itu bagaimana? Ya kalau itu kan pribadi ya, maksudnya dalam arti kata kalau kita mikir gaya, kapan kita mulai untuk berusaha gitu kan? Karena sebenarnya yang kita pikirkan initial capital ya kan? Buat bisnis loh, bukan buat kita. Ya kan? Initial capital kita tuh berapa sih gitu kan? Terus kita juga scan dulu bisnis apa yang kita mau ambil gitu kan, yang mau kita bikin gitu kan. Terus juga scale-nya itu jangan terlalu ngambil yang istilahnya bigger dream gitu. I know in business kita lihat high risk high return gitu kan, tapi sebagai pemula juga ya kita harus lihat kapasitas kita lagi gitu loh, kapasitas kita lagi. Terus juga kita ngelihat tren apa sih yang lagi on gitu kan, gitu loh. Kayak sekarang tuh kayak Pak Basri bilang, banyak orang beralih bisnis jadi bisnis makanan ya kan, tapi apa yang membuat makanan kita itu lebih bagus, lebih ada competitive advantage-nya gitu loh. Apa gitu, mungkin matching-nya banyak atau gimana kan. Yang ini pakai matching, yang ini nggak pakai matching. Kualitasnya mungkin raw materialnya organik, yang satunya harus ada yang beda, sesuatu yang beda, karena belum tentu kalau misalnya lebih murah atau bagaimana, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang beda itu mungkin unik dan dilirik orang ya kan. Unik, dan sekarang di Eropa ini kita lagi tren untuk go green ya. Alfi sebagai climate change expert di sini ya. Jadi untuk go green itu live kita di sini kita lebih reduce eating meat ya, Vi ya. Betul. Ya. Betul. Karena ternyata karbon footprintnya lebih besar ya kalau kita makan daging misalnya gitu. Jadi bikinlah alternatif. Misalnya kalau Anda itu sekarang lagi mau usaha dagang gitu. Udah ada tuh protein yang katanya dari cacing, dari serangga, itu udah. Iya kan? Dan ternyata ya kebetulan kan saya rumahnya only 5 minutes walk to the exhibition center ya. Jadi ternyata yang mereka bilang food kalau di sini ya, power food itu ya, power food atau superfood itu ternyata itu makanan yang kita sudah kenal gitu loh. Seperti di Indonesia, maksudnya dari Indonesia, iya. Seperti I couldn't believe that dia punya produk jual jackfruit. You know jackfruit apa sih? Nangka, ya nangka. Ya, nangka itu dia olah ya sebagai alternatif daging. Ya, nangka muda. Jadi diolah sedemikian rupa, teksturnya itu menjadi daging, seperti daging gitu loh. Itu dari nangka. Nah, itu ide tuh. Nah, banyak lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada beberapa mungkin ada pemirsa yang punya idea dan ada pemikiran, kita bisa share ya dari sini ya, Via. Kebetulan juga Afi kan juga bekerja di bidang usaha yang sama ya, exhibition bisnis gitu ya, Via. Ya, sampingan gitu. Iya, sampingan. Karena maksudnya artinya gini, untuk artinya normalnya orang-orang akan terbiasa dengan hidup sehat, hidup lebih bersih, lebih bersih. Lalu kemudian concern dengan hal seperti ini juga harus diterapkan
kepada bisnis kita yang udah ada, misalnya kalau punya sudah menjalankan bisnis ya, atau yang mau memulai bisnis baru ya, mereka harus apa namanya, beradaptasi dan apa namanya sih, memperhatikan kebersihan, hygienik ya, hygienik ya, lebih ke apa ya, harus diintegrate sama produk desain mereka atau servisnya ya. betul. Harus diintegrasi lah, karena kan mungkin dengan adanya pandemik ini kita lebih giat mencari tren apa sih yang bakalan, maaf ya, kan karena kalau kita bisnis itu monoton itu bakalan ya, market bakalan lesu lah, bakalan monoton ya. Jadi kalau kita sharing seperti ini ya, mungkin nanti di Eropa udah start go green gitu kan, atau di Eropa udah hygieniknya udah standarnya seperti ini, kenapa kita nggak follow seperti itu, ketika nanti kita jual itu juga kita bisa bersaing dengan pasar Eropa gitu loh. Kalau kita cuma mengandalkan dalam negeri aja ya, kita nggak bisa bersaing gitu loh. Dan ke peluang ke bisnis untuk ekspor itu berkurang, yang ada kita impor terus ya kan, karena kita udah nggak punya saingan bisnis, nggak bisa bersaing dengan produk atau servis mereka gitu loh. Itu aja sih, Vi. Jadi kalau di bisnis ini kita lihat, kalau orang-orang yang dari luar negeri habis jalan-jalan atau yang studi dari luar negeri kembali ke negaranya, mempunyai ide-ide fresh baru yang bisa diimplementasikan dan akhirnya sukses ya kan. Contoh Nadiem Makarim dibawa Gojek dari Amerika ya kan, atau ya contoh-contohnya seperti itulah. Nah, kita bisa juga ngambil contoh dari Indonesia ya kan, untuk bisa diterapkan di sini. Misal kalau unik dan mungkin prospeknya bagus, kenapa enggak, why not ya. Iya, karena di Indonesia seperti apa Basri bilang ya, third sektornya belum jalan gitu loh, masih mengandalkan pemerintah. Jadi kalau kita ngelihat pemerintahnya nyalain nomor satu, nomor dua aja terus gitu kan. Padahal jadi nggak ada nutup chapter, yang ada itu aja dibahas gitu kan. Nah kalau menurut saya kan kayak Alfie tadi bilang, gimana nih cuma impor terus gitu. Tapi kalau kita nggak ada learning curve dari kita sendiri ya, dari experience kita sendiri ya, kenapa kita ekspor gitu? Kenapa kita impor terus rather than ekspor gitu kan? Apa sih sebenarnya gitu loh? Kalau policies-nya itu belum ada dari pemerintah, kenapa kayak pemuda-pemuda di Indonesia ini ya, kenapa kenapa nggak kita lebih aktif dari pemerintah? Karena kalau kita lihat di Bangladesh itu yang lebih jalan itu third sektornya gitu loh. Jadi dari ekonomi masyarakatnya yang lebih jalan. Jadi mereka lebih. Tapi maksudnya lebih jalan, kayak Indonesia ini kan katanya 90% UMKM, ya kan? Mungkin UMKM-nya maaf ya kalau bisa, saya nggak begitu banyak research untuk UMKM, tapi kalau UMKM aja itu berjalan oke, but gimana cara menghitung pendapatannya mereka ya kan? Atau ada kebetulan kalau nggak salah satu teman saya itu dia ahlinya, dia dokter ya di sini, dapat dokter di Manchester University. Dokter ya, apa sih PhD ya. Jadi dia yang menganalisa tentang gimana nih pajak ya, pendapatan, karena itu perlu ya kontribusi bukannya untuk menyalahkan masyarakat pemerintah aja, tapi masyarakat itu perlu mengetahui juga kita itu berbisnis itu harus ada kontribusinya ke negara. Nah, itu kan salah satu yang harus dipelajari bagi yang mulai usaha. Pemerintah juga kan lewat itu kartu prakerja itu ada juga perhatian accounting, pembukuan, bagi itu biar bisa akuntansinya jalan. Ya artinya gini, sejalan dengan waktu dan usaha bisnisnya maksudnya. Nah, itu juga harus berkembang manajemennya. Jadi bisnis tersebut bisa berkembang terus, tidak stagnan. Iya. Gitu. Tergantung ya, kalau di sini kan kita punya benefit system ya.
benefit di Inggris kebetulan kita punya benefit system. Saya masih agak abu-abu nih sih kalau untuk masalah kartu prakerja ya, karena di benefit system ini di UK yang saya tahu ya, itu tidak diberikan benefit ketika tidak ada bukti kalau dia actively looking for work for 6 months. Saya nggak tahu ya prosedurnya apa namanya kartu prakerja di Indonesia gitu. Jadi cuma bukan kayak tadi Afi bilang apa namanya harus belajar accounting kayak gitu. Itu enggak. Jadi kalau yang mereka memang malas itu mereka kena fine gitu loh. Jadi bukan karena lu harus belajar ini enggak gitu dalam. Terlepas dari program kartu prakerja kan nggak semuanya juga dapat. Untuk yang memulai usaha atau yang terkena PHK ini kan biasanya akhirnya memikir keras bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dengan berjualan online contohnya. Iya. Ya artinya tidak bisa juga, mungkin siapa tahu jualan online itu bisa berkembang. Pertama-tama mungkin hanya lewat online, lewat Instagram jualannya, tapi lama kelamaan ini harus terus berkembang dong. Of course. Soalnya kalau memang tidak passionnya di bidang itu, akhirnya pilih mencari kerja lagi. Ya kayaknya sekarang itu kita nggak bisa depend yang kayak tadi Pak Basri bilang ya, nggak bisa depend ekonomi itu lewat kayak kantor gitu ya. Kalau bisa kita ekonomi itu lebih individual ya kayaknya sekarang ya, karena kita udah lihat banyak kantor yang tutup di Indonesia, dan saya nggak tahu ya kalau kita di Eropa kita dapat furlough ya via which is to guaranteed by the government 80% ya gaji kita. Dan untuk yang para pembisnis seperti self-employed ya atau sole trader itu juga karena mereka punya kontribusi pajak ya, jadi pemerintah bisa membantu gitu loh. Nggak tahu ya berapa persennya, mungkin sama ya, karena kemarin ada banyak protes juga dari orang-orang yang pelaku bisnis ya, bukan bisnis yang besar ya via sekali bisnis rumahan ya, misalnya kan karena sole trader gitu ya, itu mereka kita bayar kok tax sekian dan kelas ada kelas-kelas pajak sama di Indonesia. Misalnya kan kalau yang di atas UMKM siupnya surat izin usahanya merah 10 miliar. Kan gitu. Baru dia harus bayar PPN kalau 48 juta di bawah itu gitu. Ya ini kembali ke kebijakan pemerintah, tapi kalau kita untuk memulai bisnis ya targetnya nggak usah tinggi-tinggi dulu gitu loh. Ya kan? Jadi kita marketingnya individually aja kayak tadi Pak Basri bilang, dari Facebook juga bisa gitu kan. Artinya mulai belajar digital ya, nggak hanya artinya ini kan semua level usia harus bisa beradaptasi. Nah yang jualan ini harus mulai bisa menggunakan sosial media untuk berjualan ya kan. Ya seperti ini, mungkin Ade Gafar baru join ya, atau Ersan Tiop itu baru join ya. Saya ingin menanyakan, apakah mudah untuk login atau enggak gitu. Jadi kan mungkin karena ya maaf aja ya, setiap orang kan akses internetnya tuh ada yang beli data, ada yang monthly gitu kan ya. Nah ini ada nggak nih feedback nih dari pemuda-pemuda Indonesia gitu ya? Apakah akses ini easy to reach gitu loh. Karena kan kalau kita bilang banyak alasan tuh kebanyakan deh gitu. Kalau udah kita mikirin alasan itu nggak bakal habis-habisnya gitu. Tapi dengan online seperti ini, menurut kalian itu ada nggak sih difficulties-nya gitu loh, faktor login atau faktor biaya data gitu loh. Coba deh, saya pengen lihat dari feedback. Aduh, saya biasa ngajar ya. Kalau bu dosen tuh vibes-nya emang seperti ini. Karena kita gini ya, kita percuma gini loh Vi, kita percuma ngasih pendekatan teori, tapi kalau praktikalnya nggak ada itu agak susah juga gitu kan. Enggak, artinya gini sih. Saya bilang cukup mudah ada beliau ya. Marketing ini ya mudah-mudah gampang sebenarnya. Contoh untuk buat flyer, itu di program kartu prakerja nih, menyerempet lagi. Itu ada tuh cara bikin
desain di Canva, aplikasi Canva itu kan free ya di Android atau di itu handphone. Nah, seperti ini tuh nggak semuanya bisa sebenarnya. Jadi ada bagusnya untuk mulai bagaimana belajar marketing secara online. Ya. Nggak hanya ini aja jualan lewat Instagram, Facebook atau marketplace, Tokopedia contohnya yang lain-lain gitu ya. Artinya juga mulai bikin video bagaimana branding. Nah seperti itu, branding itu kan penting banget tuh. Atau begini ya, di Rilio kan Anda punya akses katanya cukup mudah ya, gitu loh. Itu internetnya. Internet, tapi internet saya tadi Alfi bilang gitu ya, banyak. Skillnya, maksud aku tuh skillnya banyak opportunity yang bisa dimanfaatkan untuk maintaining atau increasing your skill ya kan. Ya. Nah untuk di Indonesia saya nggak tahu ya, mungkin ada portal-portal tertentu yang bisa free. Kalau di Eropa kan suka banyak tuh free online atau free online. Jangankan marketing. Universitas ternama juga biasanya ya kamu free course, Oxford, ya kan? Apa itu ada. Kalau di Indonesia, nih saya mau tanya nih balik lagi ya. Ada nggak sih akses ya? Ada nggak sih akses yang bisa membuat kamu itu lebih mantap gitu ya dalam berbisnis gitu kan? Seperti bukan marketing online aja, mungkin cara sistem administrasional kayak tadi Alfi bilang, accounting, ya kan? Itu kan dari segi administrasinya, ya kan? Terus of course marketingnya. Terus ada nggak sih yang seperti apa namanya channel-channel yang di Indonesia kan gitu ya? Kan banyak kan sekarang YouTube itu channel dari bahasanya Inggris ya. Ya intinya sih pasti kayaknya ada ya di internet, tinggal dicari aja. Kemudian antara kitanya mau belajar atau enggak. Iya. Biasanya keluar dari zona nyaman itu susah sih emang sis. Itu tuh kayak kita udah kerja, tahu-tahu di PHK, cari alih profesi, bikin kue, bikin itu, bikin ini. Kadang sulitnya di situ masalahnya. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang dipersulit, kalau kita mikir sulit ya pasti sulit terus, Vi. Iya, ya. Memang. Tapi kalau si Adirilio bilang cukup mudah kok gitu loh, ya. Sekarang tunggu apa lagi gitu kan ya? Kita tuh udah mau nggak mau kita itu secara nggak langsung ya udah jadi global citizen. Nggak ada namanya minder, ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris tinggal Google Translate gitu kan ya. Ya kan, tadi Pak Basi juga bilang kalau bisa nanti ke depannya tukang bakso keliling juga pakai IP gitu kan. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada restriction ya yang bilang ini kayaknya sulit nih gitu kan ya. Ya yang tergantung kita memanfaatkan momen dan melihat tren sebenarnya, tren bisnis gitu. Iya. Apalagi sih? Ya begitu, jadi mudah-mudah gampang semuanya ya. Karena ya sekarang gini ya, kita dikondisikan dalam pandemik ini. We got plenty times, but we haven't got much money to spend. Iya. Ya kan? Kamu punya ada uang tapi nggak ada time gitu. Dulu kan kita sering wish. Sekarang time banyak. Time banyak. Nah, money ya tergantung orangnya juga sih ya. Ada yang memanfaatkan. How to apa ya, kita harus lebih bijak mungkin ya money ya. Nggak tahu deh kalau di Indonesia mungkin gara-gara ini harga barang-barang naik, saya juga Oke deh, sekarang gini, kita misalnya berpikir pada saat mau menghadapi new normal life, orang-orang ini kan ini masih pandemi, masih PSBB dan lain-lain ya. Artinya kan pengeluaran misalnya hanya untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari. Tapi kok bisa tuh di pasar-pasar, di toko rame orang beli baju baru, mau buka ke toko nah itu bisa sampai ngantri itu. Kenapa itu ya? Ini fenomena di Indonesia ini nggak bisa lepas dari culture ya, kayak Pak Basri bilang. Mereka culture-nya lebih kental, jadi mereka lebih
lebih baik ambil resiko untuk pakai baju baru di baju lebaran dibanding resiko COVID gitu kan. Tapi ya kan kasihan juga bagi sebagian dari kita, mungkin beli baju baru tuh satu kali setahun. Ini pas lebaran momennya seperti ini, walaupun kita tidak bisa, mungkin juga untuk menghibur diri sendiri karena kita udah pusing, nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung. Kalau apa yang bisa menghibur kita ya, kita beli baju ke toko kamu, atau mungkin bosan di rumah terus. Ini keluar. Ada saya nggak tahu ya, memang banyak mindset di Indonesia yang jangankan di Indonesia ya, seperti saya nih, karena kan saya jarang pulang gitu ya, Via. Maksudnya jarang pulang ke Indonesia gitu ya, lihat jarang pulang ke rumah enggak, maksudnya, tapi ada ya kita harus changing mindset lah gitu ya, literally lah, nggak usah buru-buru ya, tapi kita belajar dari negara lain. Kita punya banyak case study kok, tinggal Google apa gitu ya, negara mana gitu kan ya. Terus kayak sekarang kan yang lagi banyak diperbincangkan kan, kenapa ya boleh sholat di masjid atau cuma kita lihat mindsetnya lagi gitu loh. Jangan mempertanyakan atau yang sesuatu yang sebenarnya ini meaningless gitu loh. Ya kan? Kayak apa sih apa benefitnya baju baru lebaran gitu. Sementara kalian aja jarang puasanya gitu, batal melulu karena kan COVID, bete di rumah ya kan. Nah, banyak seperti itu. Jadi kita yang lebih benefit lah, yang lebih banyak keuntungannya yang kita jalanin gitu. Dan dari sekarang karena kita udah mau menuju new normal ya. Kalau kita bilang new normal itu dibilang new itu kan ada perubahan, ya kan? Itu ya kadang sulit karena kita berubah nih, kemarin apa seperti ini, apa yang brand new? Is it only for the clothes? No, gitu kan? Kayak Pak Basri bilang tadi, Pak Basri highlighted sebenarnya mindset kita yang harus di renew atau di reset gitu kan? Antara cultural atau sebenarnya yang ya kalau kita mau jadi maksudnya kalau kita mau punya competitive advantage juga dengan negara-negara lain, kalau kita masih berpikirnya tentang Indonesia aja, kapan kita menjadi global citizen gitu loh, kapan kita bisa mampu bersaing dengan negara-negara lain ya, pemuda-pemuda lain gitu loh. Dan ini suatu, kayak tadi Alfi bilang, suatu keuntungan juga loh sebenarnya di Indonesia, karena regulasi sama legislasi di Indonesia itu belum seketat ya Via di Eropa. Jadi kalau untuk mulai bisnis dari sekarang gitu. Oh, si Adelio bilang malu sama tetangga, misal bajunya nggak baru gitu ya. Kan selama pandemik ini kamu jarang ketemu tetangga. Apa tetangga pernah lihat, oh ini kayaknya baju yang kemarin dipakai, nggak juga kan, gitu kan. Jadi apa kamu terus-terusan nangga main ke rumah tetangga, ini nggak boleh loh, PSBB loh. Apa tetangga bilang, ini kayaknya baju yang kemarin lo pakai gitu kan, nggak juga gitu kan. Kenapa mesti malu gitu loh. Yang penting kan bersih ya, hygiene gitu ya, penting bersih dan enak dilihat gitu kan. Kalau cuma kayak apa sih, saya sempat kaget ya ngelihat orang bukan beli baju baru aja, beli takjil. Kalau beli takjil kan buat makanan, buat puasa. Iya, beli takjil itu kan istilahnya sampai ngantri gitu ya, bisa kan dirinya di rumah gitu. Dan ini hygieniknya juga ya, how long they been outside the food itu ya gitu. Karena kalau kita lihat takjil itu kan di luar ya, walaupun di cover gitu ya, di angin-angin, tapi kan ketika kita berbicara ya atau das atau gimana itu kan bisa terkontaminasi ya. Betul. Ya, aku dari segi lingkungan mengamati penggunaan plastik di dunia ini sebenarnya pada saat pandemi agak meningkat. Tapi begini ya, kayak hari ini ada pembagian makanan untuk lebaran dari Konjen di Frankfurt, dan itu dibatasin untuk pengambilannya supaya tidak menumpuk, artinya ngantri, mungkin social distancing, langsung pulang. Nah contohnya kayak gitu, artinya kan bisnis-bisnis harusnya beradaptasi juga seperti ini.
misalnya kayak toko-toko di Indonesia, walaupun nanti sudah dibuka di mall, boleh new normal apa herd immunity, tapi dari kesadaran pemilik bisnis harusnya sudah memulai itu ada scheduling, ada time schedule ya pengambilan. Satu toko yang masuk kayak 3 orang, 5 orang sesuai luasnya ya maksudnya. Iya, jadi kayak di UK gitu nggak? Iya, kita di sini strict ya. Untuk kayak warung ya, skala warung kayak Indomaret lah ya, warung. Di sini satu toko itu satu toko dalam cuma bisa 2-3 orang. Dan mereka punya punya timing ya. Jadi orang itu nggak boleh misalnya berapa menit gitu, berapa jam gitu di toko itu enggak. Jadi mereka ada warning gitu, oh, kamu udah ngelebihin batas, pulang gitu. Jadi untuk ganti yang lain gitu loh. Jadi semua ada, dan itu untuk social distance itu di sini juga kita pakai stiker ya. Jadi benar-benar diukur 2 meter. Jadi ketika kita enggak antri di kasir misalnya, ada stiker di lantai. Jadi ketika kita enggak stand on the stickers, itu mereka warning ke kita ya, please go back. Oh, something like that gitu ya. Jadi ada warning dari security-nya gitu. Enggak cuma bilang social distance tapi enggak ada praktikalnya. Nanti kayaknya mulai dari orang ke orang ini mulai males deh untuk berangkat jalan-jalan ke mall untuk belanja. Artinya nih online akan berkembang pesat, karena ya kalau misalnya mau belanja nanti kan ngantri gitu, social distancing itu ribet gitu loh. Ya benar nggak? Iya sih, benar juga ya. Tapi kita lihat ya sistem kadang kan orang tuh lebih kepengen cari suasana sih ya. Benar juga. Kayak misalnya baju, banyak loh orang-orang yang kayaknya nggak kalau misalnya beli online atau sometimes people kangen, kayak anak saya ya, Mam kangen ya makan di restoran gitu kan, mungkin dia bosan dengan ibunya nggak bisa masak gitu kan, taste-nya beda gitu kan. Terus ya mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa ya, intangible ya. Bingung nih aku dari bahasa Indonesia Inggris ya, intangible yang bisnis yang kita nggak bisa di online kan gitu kan, itu yang agak susah gitu loh, karena kan tergantung bisnis kita juga ya Vi ya. Iya betul. Tapi yang who knows lah, inovasi itu pasti selalu ada. Kayak tadi Pak Basri bilang, sebenarnya yang smart itu kan person ya, bukan gadgetnya ya, bukan smart gadget, tapi kan person ya who created the gadget itself gitu. Jadi kita harus tahu lah inovasi apa, green, kayak sekarang kan go green apa gitu ya, bisa kita masukkan ke inovasi apps gitu loh. Banyak. 15 menit lagi. Nah, jadi gimana ya, untuk sebagai dosen nih, kita kan pengen nanya, meningkatkan skill, ini kan kita ngomongin sosial ekonomi, meningkatkan skill bagaimana pertama survive ekonominya, kemudian kedua pada di kehidupan sosial kita nggak pusing terus nurunin imun kita, gimana nih Bu dosen? Kalau saya sebagai perempuan, bukannya saya feminis atau seksis ya, tapi kita tuh perempuan itu udah biasa multitasking ya. Gitu kan, multitasking, jaga anak, jaga apa ya. Katanya di artikel laki-laki kurang multitasking skillnya lebih kurang daripada kita. Kalau untuk perempuan ya, kita udah biasa multitasking. Dan kalau untuk menjaga maintaining our capacity sebagai individual ya, mungkin kita bisa belajar online lah, seperti nih salah satu ya. Kita nggak bisa ke hairdresser, salon ya. Jadi banyak akses, terutama kayak di YouTube ya, untuk how to cut your children's hair ya. Banyak sekali yang sebenarnya tuh skill yang bisa kita update ya, yang kita pelajari tanpa keluar rumah gitu kan.
Coba bayangin kalau kita biasanya ke salon, kita kan mesti nunggu, mesti bikin appointment dan segala macam. Tapi kalau kita itu kalau punya pasangan, contoh aku nih rambutnya panjang. nah, gitu loh. Kalau bisa kita potong sendiri, wah bisa gawat. Nah, Dia nggak karu-karuan. ya ini kan saya misalnya sebagai ibu ya yang punya anak gitu ya, untuk apa sih skill aja gitu kan. Jangan masak terus, ada updating skill lah gitu kan. Iya benar. Atau nanti ya mungkin kalau ada saudara yang bisa, oh nih aku bisa motong rambut, atau banyak ibu-ibu yang biara kuku. Ibu nih anak-anaknya sekolah dari rumah, anaknya bisa jadi guru juga kayaknya. Iya, automatically ya, karena saya beberapa kali menolong ibu-ibu juga gitu loh yang gaptek atau yang kurang punya akses. Cynthia, please datang ke sini gitu kan ya. Saya nggak tahu nih cara gunain ini, harus sending dokumen gimana. Itu saya udah banyak juga bantu ya. Cuma please gitu loh, ibu-ibu sekarang yang biasanya di dapur gitu kan ya, agak-agak minggir dikit. Seperti tadi Pak Basri bilang, bukan ibu-ibu aja ya, banyak yang usia-usia yang tidak pernah ya mungkin mereka dalam sosial media itu aktif ya, tapi mereka itu sebenarnya aktif sudah di sosial media, bisa mereka hanya sebagai user sosial media, tapi mereka tidak punya for the system software operationnya gimana gitu loh. Banyaklah kita banyak waktu ya kan, banyak waktu banyak peluang. Bukan hanya menggunakan sebagai user di social media aja, tapi kalau bisa itu kayaknya sifat manusia yang normal. Menggunakan sesuatu tetapi tidak bisa membuat. Ya kalau misalnya bisa otak-atik sendiri, takutnya gali lubang nggak bisa tutupnya lagi, dibongkar-bongkar. Ya tapi kan kayak takut gitu loh, takut rusak kalau dulu otak-atik. Saya punya ya sebagai single mom di sini kan susah juga ya, untuk minta bantuan gitu ya pada sistem COVID-19 pandemik ini. Jadi alhamdulillah ya, saya udah meningkatkan skill saya how to fix the washing machine. Wow. Tinggal ambil sertifikasinya nanti kalau misalnya ada ya kan. Ya, jadi memang ada kelebihan lah yang bisa kita ambil ya. Jadi nggak selalu kita depend on somebody gitu loh. Di sini sekarang kita lebih maintaining atau increasing individual skills ya, gitu loh. Lebihnya tuh seperti itu gitu loh. Like I said, time is money. We haven't got money, but we got plenty time. Iya. To replace the money. Gitu. Jangan cuma rebahan aja. Bosen juga sama rebahan. Harus ambil yang berfaedah, yang sebanyak-banyaknya. 3 bulan, 4 bulan. Kalau belajar contohnya juggling itu bola gitu. Iya, bisa jadi nanti kita bisa jadi entertainer ya gitu. Belajar sulap aja nih begini nih. Ya, jadi jangan mikirnya pengen lihat beli baju baru gitu. Jadi mindset lah, benar-benar mindset. Dan kita harus mikir gini ya, Vi ya. Tapi kalau baju baru ya tadi juga sulit, karena kita mikirnya hanya dari kita, mindset kita mungkin nggak butuh baju baru, tapi bagi orang-orang ini loh, aku melihatnya segitu. Iya, sekarang kalau nggak kita dari individunya yang changing, kapan lagi kita mau lihat community kita changing gitu loh. Kalau dari individunya ya, karena social unit itu kan yang pertama itu kan individu. Iya. Ya kan? Kalau kita dari social unitnya dari individunya udah minder pertama, tapi pengennya dan tergantung apa yang kita lihat. Kadang-kadang kan kayak tadi Pak Basi bilang, apa yang kita lihat di TV itu atau di social media membuat keinginan kita seperti mereka gitu. Jadi tergantung apa yang kita lihat atau yang kita pelajari gitu. Karena nalar itu kadang-kadang belajar itu lebih cepat visualize ya. Visualize daripada reading gitu loh. Kalau baca artikel mungkin orang kok gak punya waktu nih baca artikel. Tapi kalau judulnya aja dibaca, akhirnya timbul hoax. Iya, langsung share gitu kan.
Nah, itu jadi ya ada yang apa sih? Ya karena kan setiap manusia itu beda ya, learning style-nya, learning skill-nya beda. Tapi yang lebih banyak itu memang lebih dari visual. Jadi kalau misalnya kita dengerin ceramah atau apa namanya dengerin gosip, lebih mana sih yang nilai yang lebih banyak gitu kan ya? Gitu. Atau dengerin YouTube bikin cake misalnya gitu kan ya. Lebih banyak mana sih benefitsnya di antara ketiga itu gitu. Itu aja. Karena ini loh new era ini optional ya. New era maksudnya gini, optional, either the new norm itu optional buat kita. Norm kita itu apa gitu kan? Normal kita tuh seperti apa? Kalau normal kita ya sama-sama aja nggak beradaptasi ya kalah. Berarti difference gitu kan? Apa cuma gimmick aja the new normal? Ya kan? Karena normalnya orang itu berbeda-beda. Kalau saya mungkin orangnya suka ngelucu itu normal gitu kan? Iya kan? Tapi ini bukan opsional, emas positif way itu emas. Karena kalau opsional ya kalau yang nggak mau berubah ini kan the fitness the survive. Iya, benar. Iya, kalau kita mau nggak changing, it's all up to you. But others move on gitu kan? Others move on. Ada kata-kata sebenarnya, bahkan kita tidur aja merem lawan atau kompetitor itu sebenarnya kerja. Bahkan kita saat merem tidur aja ya. Artinya kan kompetisi itu berjalan terus dan kita harus memenangkan memenangkan dari pandemi ini. Ada orang yang sebenarnya bekerja keras, kita yang diem-diem aja, ya itu yang kalah. Iya juga ya sih ya, karena kan kalau dilihat lagi tadi global citizen ya, global citizen kita misalnya di Indonesia jam berapa nih? Diniau join Dimas Indonesia jam berapa nih? Mau jam 6. Iya, bukan berarti di Indonesia udah malam juga ya kan? Ya. Kita tidur, orang lain bekerja. Seperti kalau kita lihat di stock market exchange gitu kan, itu dia perjalanan itunya 24 hours gitu. Kalau kita main di Dow Jones, kita main di FTSE, terus itu, ya kan, perbedaan waktu itu nggak ada gitu loh. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan waktu itu aja. Setiap manusia sebelum ditutup pesan-pesannya ya think positive ya. Yes. Terus change your mindset. Karena Indonesia itu bukan saya mikir karena orangnya malas ya, enggak, karena memang demografis kita ya membuat kita seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mau challenge ourselves to become better ya. Kita maunya ya udah makan nggak makan ngumpul kan kalau orang Indonesia kan. Padahal udah dibilangin social distance. Ya kan? Nah, mindset itu harus dirubah individualism gitu loh. Nanti kalau kemudian jangan compare hal yang istilahnya lebih buruk ya, karena the new life ini satu yang saya ambil ini ya, kita lihat dari workforce-nya Indonesia itu lebih banyak pemudanya, sementara di Eropa itu lebih banyak lansianya. Jadi kalau kita udah punya competitive advantage di workforce itu, insya Allah kedepannya itu kalau kita with skill edit gitu ya lebih bagus ya gitu dibanding yang lainnya. Jadi this is the time when kita itu berubah untuk setara atau sejajar dengan bangsa lain. Kalau menurut saya ya gitu ya. Jadi jangan ambil negatifnya terus gitu aja sih, Vin. Betul, setuju banget. Oke deh kalau begitu. Ini Dimas Robin ya. Dini, thank you ya. Jadi stay di dua channel kita ya, berarti. Dua channel kita. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa sharing. Ya, Muhammad, Mas Yuda baru join, kita udah mau off in a minute. Jadi kedepannya kayak Alfi sharing life experience-nya dari Jerman gitu ya, atau ya dari London. Nanti kita punya narasumber juga, gimana sih cara
cara kita punya tips and trik ya Vi ya, bukan caranya aja, tips and trik untuk menjadi lebih confidence di sebagai global citizen gitu. Jangan ngelihat kita aspeknya kita orang Indonesia enggak gitu loh. Global citizen. Ambil juga ide-ide yang ada dari luar negeri yang biasanya unik dan mungkin bisa diimplementasikan di Indonesia. Kalau begitu sekali lagi kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Terima kasih untuk tune in, and next time maybe we're going to see you in another time, another discussion, another topics. Of course. Alright. See you later. Assalamualaikum. Thank you, Alfi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.